Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari dan apa yang kami baca. Tentu kita sebagai orang tua menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka dari itu coba kita renungkan ayat Al-Quran yang artinya peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka dari ayat tersebut kita harus menjaga diri kita, istri kita dan anak kita dari perbuatan yang bisa Allah marah, yang bisa membuat kita masuk neraka, sebab kita membuat Tuhan marah. Karena itulah kita berikan pemahaman anak kita dan istri kita tentang ilmu agama. Minimal kita ajarkan anak kita dan istri kita rukun iman dan rukun Islam, dan kita ajarkan mereka membaca Al-Quran. Jangan sampai yang mengajarkan istri kita dan anak kita tentang Al-Quran, membaca Al-Quran, rukun iman dan rukun Islam adalah orang lain. Silahkan masukkan anak kita ke dalam pesantren, tapi dimohon sebelum memasukkan anak ke pesantren, minimal kita yang mengajarkannya rukun iman dan mengajarkan rukun Islam dan mengajarkan anak kita mengaji. Adapun selebihnya silahkan para guru-guru yang ada di pesantren yang mengajarkannya. Dan paling penting, kita sebagai orang tua yang harus mengajarkan kepada anak bahwa kita mempunyai Tuhan yang disebut sebagai Allah. Kita mempunyai Nabi yang bernama Nabi Muhammad, dan kita mempunyai pedoman yaitu Al-Quran, dan kita ajarkan dia rukun iman, rukun Islam, dan membaca Al-Quran. Lalu kita sebagai orang tua, cobalah renungkan hadis yang apa kita baca ini. Ada hadis yang artinya dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, aku pernah dibonceng di belakang Rasulullah pada suatu hari. Lalu beliau bersabda, Hai nak, sesungguhnya aku akan mengajarimu sejumlah kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau menemuinya di hadapanmu. Apabila engkau hendak meminta, maka mintalah pada Allah, dan apabila engkau hendak meminta pertolongan, mintalah tolong kepada Allah. Ketahuilah, sungguh sekiranya umat ini bersatu untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan mampu memberimu manfaat apapun kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sekiranya mereka semua bersatu untuk memberimu bahaya,
Mereka tidak akan mampu membahayakanmu sama sekali kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 2516. Nah, dari hadis ini Auqama qala, kita ketahui bahwa Ibnu Abbas waktu masih kecil pernah dibonceng Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mengajarkan beliau beberapa hal. Maka karena itulah kita sebagai orang tua, ajarkanlah anak kita tentang beberapa hal tersebut. Kita ajarkan kepada anak kita bahwa jika kita memelihara ajaran yang telah diajarkan oleh agama Islam, maka Tuhan akan menjaga kita. Dan ajarkanlah kepada anak kita bahwa jika kita meminta sesuatu, maka pintalah kepada Allah, bukan meminta kepada selain Allah. Nah, jadi kita ajarkan anak kita sejak kecil, jika ingin meminta maka pintalah kepada Allah. Dan kita ajarkan anak kita sejak kecil, jika ingin meminta pertolongan, maka terlebih dahulu mintalah pertolongan kepada Allah. Dan kita ajarkan kepada anak kita bahwa sekalipun manusia berkumpul untuk membahayakan kita, tapi Tuhan tidak berkehendak kita bahaya, maka mereka tidak akan bisa membahayakan kita, kecuali Tuhan berkehendak kita mendapat bahaya. Nah, kita ajarkan itu kepada anak kita. Jadi kita ajarkan mereka rukun Islam sejak kecil. Kita biasakan mereka dari kecil untuk melakukan sholat, puasa, dan kita ajarkan mereka untuk memberi sejak kecil. Kita ajarkan mereka bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang oleh agama. Kita ajarkan anak kita rukun iman, harus beriman kepada Sang Pencipta, harus meminta kepada Allah, harus meminta pertolongan kepada Allah. Kita ajarkan kepada anak kita, siapapun di dunia ini yang ingin membahayakan kita, maka jika Tuhan tidak berkehendak kita bahaya, maka mereka tidak akan bisa membahayakan kita. Dan juga kita ajarkan anak kita akidah sejak kecil, dan kita ajarkan anak kita apa saja yang bisa mendatangkan manfaat, dan kita ajarkan mereka untuk tidak membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain. Lalu dari sini kita ketahui bahwa kita harus mendekatkan diri kepada anak kita. Jangan sampai kita terasa asing oleh anak kita dengan kesibukan bekerja. Nah, dan juga kita ajarkan kepada anak agar mandiri dan tidak meminta pertolongan kepada seorang pun kecuali hanya kepada Allah. Nah, dari sini semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Semoga kita bisa mengamalkan ajaran Al-Quran sebelum kita mati, yaitu peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai.
Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.